Pemirsa, potensi pertumbuhan PT AKR Corporindo Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham AKRA bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi. Bang Alfred, ini melihat AKR Corporindo di kondisi seperti sekarang, prospeknya seperti apa? Khususnya AKR sendiri atau AKRA sendiri ini sedang berfokus pada proyek JIPE begitu yang di Manyar Gresik. Ini seperti apa? Ya, kalau bicara prospek, maka kita akan melihat segmented dari sumber income atau sumber pendapatan mereka ya. Kalau kita lihat tadi pendapatan mereka kan terbagi tiga, bicara masalah perdagangan, yaitu distribusi BBM dan bahan kimia, baru bicara logistik, yang terakhir yang kawasan industri. Nah, kita tahu bahwa porsi terbesar 93%, 94% kan masih di perdagangan BBM dan bahan kimia. Sementara kalau kita kawasan industrinya masih relatif kecil. Jadi ketika kita lihat relatif kecil ini kawasan industri, artinya masih ada potensi upside yang cukup besar. Yang kedua, memang dari sisi kawasan industri memang kan dalam beberapa hari terakhir ini mendapat sentimen atau katalis positif dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang memang diproyeksikan akan mendorong peningkatan investasi, khususnya tadi investasi real. Sehingga bicara masalah kawasan industri memang mendapat katalis positif. Nah, kalau kita lihat dari sisi perdagangan yang BBM dan juga distribusi bahan kimia, ya memang ini sangat related sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi segmen mereka kan memang masih didominasi oleh industri. Jadi kalau bicara masalah industri, semakin beroperasi, semakin expand industri itu, tentu dari sisi volume mereka diuntungkan. Jadi kalau kita lihat memang di sepanjang 9 month ini ketika industri memang drop karena faktor pertumbuhan ekonomi, kita juga bisa melihat realisasinya di pendapatan mereka juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat ke depan bagaimana prospeknya, ya kita sama-sama tahu bahwa tahun depan adalah proses recovery yang memang pasar sepakat bahwa ada pertumbuhan positif. Artinya bahwa aktivitas bisnis, aktivitas manufaktur akan mengalami penguatan atau mengalami recovery, dan tentu ini akan mendorong volume distribusi baik dari sisi BBM mereka dan juga tadi bahan baku kimia, karena kita tahu bahwa bahan baku kimia ini kan mother industry, artinya semua sektor pasti memiliki yang namanya, khususnya manufaktur, paling banyak menggunakan bahan baku kimia sebagai bahan dasar produk mereka, dan tentu ini menjadi prospek yang bagus. Tapi ini yang menjadi core juga adalah jalur distribusi atau selama khususnya selama pandemi ini sempat ada lockdown juga di beberapa negara mungkin ataupun di Indonesia sendiri. Sempat terganggu tidak kalau kita berbicara soal distribusi dari apa yang dilakukan oleh AKRA sendiri? Kalau terganggu, ya terganggu karena faktor tadi bahwa kita lihat realisasi sampai di kinerja 9 bulan juga mengalami penurunan. Tapi kita melihat bahwa penurunan tersebut lebih disebabkan oleh faktor penurunan aktivitas industri. Kalau dari sisi logistik sebenarnya tidak begitu signifikan. Karena kita tahu bahwa kebanyakan juga pelanggan-pelanggan mereka itu bisa dibilang dari sisi daerah atau wilayah atau positioningnya nggak begitu terlalu signifikan terhadap masih PSBB. Terjangkau begitu ya. Jadi lebih disebabkan, jadi penurunannya bukan karena faktor logistik, karena faktor PSBB, tapi lebih kepada penurunan aktivitas perusahaan oleh karena tadi PSBB. Kalau tadi memang ada kondisi penurunan aktivitas dari perusahaan, tapi ini seberapa jauh mempengaruhi juga dari kondisi fundamental dari AKR sendiri atau dari AKRA sendiri, Bang Alfred? Ya, kalau bicara masalah penurunan, pasti semua perusahaan terimbas ya, nggak ada satupun yang bisa lepas dari faktor resiko-resiko pasar seperti ini. Tapi yang perlu sangat diapresiasi dari emiten AKRA ini adalah mereka ketika dalam kondisi penurunan top line karena faktor makro, kita bisa melihat bagaimana kinerja mereka dari sisi efisiensi. Jadi ketika ambil contoh di 9 month ketika top line mereka pendapatan turun 8,3%, tapi dari sisi cost itu baik, misalnya seperti HPP mereka bisa turun di atas penurunan pendapatan. HPP mereka, cost of goods sold mereka turun 10,4%. Beban usaha mereka turun sampai di 15%. Sehingga dalam kondisi ini bottom line mereka masih bisa tumbuh. Jadi ini
satu hal yang memang menjadi positioning yang kuat sebenarnya yang harus dilihat oleh investor untuk emiten-emiten yang ketika dalam kondisi ekonomi yang berat mereka masih mampu mencapai kinerja yang bagus khususnya dari sisi kualitas laba dengan cara menurunkan biaya dan kalau ini bisa dijaga tepat melakukan efisiensi begitu ya Bang Alfred ya. Ya betul, tinggal nanti bisa nggak ini maintain ya di kondisi ketika top line mereka sudah tumbuh. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk melihat di bidang atau di sektor yang dimainkan oleh Akra sendiri, daya saing AKR Corporindo sendiri di Indonesia seperti apa dan mungkin kompetitor dari Akra sendiri untuk keberlangsungannya ke depan? Ya, kalau tadi bisnis terbesar mereka 94% masih dikontribusi dari perdagangan dan distribusi BBM dan juga bahan kimia. Jadi kalau melihat dari segmen itu kita lihat bahwa mereka pemain swasta dalam hal distribusi BBM yang terbesar. Kita juga melihat bahwa pemerintah juga memberikan kepercayaan dengan terus meningkatkan volume kuota untuk pendistribusian BBM. Dan mereka juga tidak hanya masuk di BBM aja, tapi mereka juga masuk di bahan bakar premium ya, bahan bakar premium. Jadi kalau kita lihat relatif masih cukup kuat. Jadi kalau ditanya tadi dengan kompetitornya, mereka bisa dibilang pemain terbesar untuk swasta untuk distribusi BBM. Jadi gapnya untuk dikejar oleh swasta kompetitor yang lainnya relatif cukup berat kalau melihat tadi besaran kuota atau kita bisa baca sebagai besaran kepercayaan dari pemerintah dalam hal ini Pertamina ya dalam memberikan kepercayaan untuk kuota distribusi. Jadi relatif cukup strong mereka di posisi ini karena memang posisi bisnis mereka terbesar masih di sana. 94% dari total pendapatan mereka masih berasal dari distribusi BBM dan juga bahan kimia. Iya, dan ditambah lagi mungkin secara mereka juga memiliki atau sedang berfokus di proyek JIPE itu tadi, itu juga bisa semakin menggenjot seperti apa kinerja dari perseroan atau perusahaan begitu ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan ini, tetaplah bersama kami, pemirsa Dialog Corporate Action akan segera kembali sesaat lagi.